Halo semua, aku Kamila, mahasiswi Prodi Teknik Geodesi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai berbahasa Indonesia di era kini, antara jati diri dan arus zaman. Pernahkah kalian membuka media sosial, lalu membaca sebuah kalimat seperti, gue literally gak sanggup, karena ini tuh random banget. Lalu kalian tersadar bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada temannya yang merupakan orang Indonesia, dia pun orang Indonesia, dan ini kita sedang berada di Indonesia. Kita mungkin tersenyum saat membacanya, atau mungkin kita mengeringkan dahi, kebingungan. Lalu kita terpikirkan bahwa kemana sih sebenarnya arah bahasa Indonesia di masa kini? Inilah yang akan kita bahas pada ulasan hari ini, mengenai perkembangan Indonesia di era modern, tantangannya, perubahannya, dan juga harapan mengenai berbahasa Indonesia untuk kedepannya. Bahasa Indonesia lahir bukan atas paksaan. Ia lahir karena suatu keputusan besar para pendahulu bangsa dalam misi untuk mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, dan daerah yang bersepakat untuk membentuk satu bahasa persatuan yang kita kenal seperti sekarang, yaitu bahasa Indonesia. Peristiwa penting yang menandai lahirnya bahasa Indonesia ialah suatu peristiwa pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia tumbuh dari akar Melayu. Namun ia bukan sekedar Melayu, ia menyerap kosakata dari Belanda, Portugis, Arab, Sanskerta, Jawa, Sunda, dan kini bahasa Inggris serta bahasa global lainnya. Ialah ada bahasa yang terbuka, adaptif, dan hidup. Hari ini, bahasa Indonesia telah digunakan dari lebih 270 juta penduduk wilayah Indonesia, yang merupakan penyambung bagi saudara-saudara kita dari Bugis, dari Aceh, antara orang Papua dengan orang Jawa berbicara, dan tidak ada bahasa di dunia ini yang sepenting bahasa Indonesia bagi bangsa kita. Namun, tugas sebesar itu kini menghadapi tantangan yang juga tidak bisa dibilang ringan. Kita hidup di era yang oleh para ahli disebut sebagai era disrupsi digital. Informasi bergerak dalam hitungan detik dan batas antar negara dalam komunikasi nyaris lenyap. Dan disinilah tantangan muncul, yaitu dominasi bahasa asing di ruang digital. Platform-platform besar yang mengisi keseharian kita seperti Instagram, TikTok, YouTube, maupun Twitter atau X lahir dari ekosistem berbahasa Inggris. Algoritma mereka, tren kontennya, bahkan tombol-tombol antar mukanya semua berorientasi pada bahasa global itu. Maka tidak mengherankan jika generasi muda Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang setiap harinya terpapar kosakata, frasa, bahkan pola pikir berbahasa Inggris. Lalu lahirlah apa yang kita kenal sebagai bahasa campur atau kode switching yang masif. Ini bukanlah fenomena baru. Percampuran bahasa selalu ada dalam setiap peradaban. Tapi skalanya hari ini sungguh berbeda. Percampuran yang dulu terjadi di ruang-ruang informasi, kini hadir di konten publik, iklan komersial, bahkan dalam komunikasi institusional. Coba kita perhatikan pada nama-nama kafe atau toko online hari ini, seperti toko estetik atau warung healing, atau bahkan judul dari konten seseorang seperti outfit of the day yang murah. Ini adalah usaha-usaha lokal yang lebih memilih kata-kata asing karena dianggap lebih keren, lebih relevan, atau marketable. Disinilah kita perlu jujur dan bertanya, apakah ini sekedar adaptasi yang wajar atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Berbicara tentang bahasa Indonesia hari ini tidak bisa lepas dari membicarakan generasi Z dan milenial. Dua kelompok yang paling aktif membentuk wajah bahasa kita di ruang publik. Generasi ini memiliki bahasa mereka sendiri. Kata-kata seperti gabut, bucin, flexing, healing, ghosting, dan glow up, atau bahkan ratusan kata lain telah menjadi bagian dari kamus informasi yang mereka gunakan secara sehari-hari. Bahasa gaul bukan hal baru. Setiap generasi menciptakannya. Yang membedakan era ini adalah kecepatan penyebaran dan ketahanan hidupnya yang jauh lebih tinggi berkat adanya media sosial. Dulu bahasa gaul lahir dan hidup di ganggang di Jakarta, lalu mati dalam hitungan tahun. Sekarang sebuah kata slang bisa lahir hari ini di sebuah video TikTok dan besoknya sudah dipakai jutaan orang dari Sabang sampai Merauke. Namun disinilah kita perlu bersikap adil dalam menilai.
Bahasa gaul bukan musuh bahasa Indonesia. Ia adalah ekspresi kreatif linguistik yang membuktikan bahwa bahasa adalah organisme hidup yang terus berevolusi. Masalahnya bukan pada keberadaan bahasa gaul. Masalahnya adalah ketika batas antara bahasa formal dan informal menjadi kabur. Banyak pelajar yang piawai dalam berkomunikasi di media sosial, namun kesulitan ketika menulis surat formal untuk lamaran kerja. Banyak mahasiswa yang fasih berdiskusi santai, namun kikuk ketika harus menyampaikan presentasi akademik. Peralihan bahasa inilah yang mulai mengkhawatirkan para pendidik dan linguis kita. Ada satu dimensi yang sering luput dari perbincangan tentang bahasa Indonesia di era kini, yaitu nasib bahasa-bahasa daerah kita. UNESCO mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan bahasa daerah terbanyak di dunia. Lebih dari 700 bahasa daerah hidup, atau lebih tepatnya pernah hidup di kepulauan ini. Namun data yang sama menunjukkan bahwa puluhan bahasa daerah Indonesia kini berstatus endangered atau terancam punah. Beberapa bahkan sudah punah karena penutur terakhirnya telah tiada. Ironisnya, dalam konteks ini, bahasa Indonesia bukan hanya korban tekanan dari bahasa asing, namun ia juga tanpa sengaja menjadi salah satu faktor yang menggeser bahasa-bahasa daerah. Urbanisasi, pendidikan nasional, dan media massa berbahasa Indonesia membuat generasi muda di daerah lebih fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa daerahnya sendiri. Hari ini mungkin saja seorang anak muda Melayu Riau tidak lagi bisa berpantun dengan fasih. Seorang pemuda Karo mungkin tidak sepenuhnya memahami bahasa leluhurnya. Dan ini adalah kehilangan yang tidak ternilai. Karena setiap bahasa yang mati telah membawa serta sebuah cara pandang, kearifan lokal, dan kekayaan budaya yang tidak tergantikan. Tentu kita tidak hanya bisa mengeluh tanpa melihat upaya yang telah dilakukan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan terus bekerja memperbarui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBPI. Versi daring KBPI yang bisa diakses gratis adalah langkah positif untuk meningkatkan kaidah bahasa dengan keseharian masyarakat. Bahkan banyak kata serapan modern yang sudah resmi masuk KBBI, termasuk kata daring itu sendiri sebagai padanan online. Namun para linguis dan berbagai akademisi bahasa mengingatkan bahwa standarisasi semata tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang menghargai bahasa Indonesia, mulai dari sistem pendidikan, kebijakan media, hingga sikap individu kita masing-masing. Di lingkungan internasional, ada kabar menggembirakan bahwa bahasa Indonesia kini diajarkan di lebih dari 45 negara. Australia bahkan sempat menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa prioritas dalam kurikulum pendidikannya. Ini menunjukkan bahwa bahasa kita memiliki nilai dan daya tarik di mata dunia, justru ketika kita kadang meremehkannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita perlu mengubah cara pandang. Mencintai bahasa Indonesia bukan berarti menutup diri dari bahasa lain. Seorang yang fasih berbahasa Inggris dan Mandarin tetap bisa, bahkan seharusnya bangga dan mahir berbahasa Indonesia. Penguasaan banyak bahasa adalah kekayaan, bukan ancaman. Yang kedua, literasi bahasa perlu diperkuat di sekolah-sekolah. Bukan sekedar menghafal tata bahasa, melainkan mencintai membaca dan menulis. Bangsa yang gemar membaca adalah bangsa yang bahasanya sehat. Ketiga, para kreator konten, jurnalis, dan tokoh publik memiliki tanggung jawab yang besar. Mereka adalah influencer bahasa. Ketika seorang YouTuber dengan jutaan penonton memilih menggunakan bahasa Indonesia yang baik, mereka sedang mendidik jutaan penonton tanpa disadari. Keempat, kita perlu merayakan kekayaan bahasa Indonesia. Bukan hanya menggunakannya secara fungsional, karya sastra, puisi, lagu berbahasa Indonesia yang indah adalah bukti bahwa bahasa ini mampu mengungkapkan keindahan setara dengan bahasa manapun di dunia. Hairil Anwar telah membuktikannya dengan Aku. Pramudia Anantatur membuktikannya lewat tetralogi Pulau Buru. Dia Lestari membuktikannya dalam Supernova. Dan generasi penulis muda hari ini sedang dalam perjalanan membuktikan hal yang sama. Bahasa Indonesia di era kini bukan bahasa yang sedang sekarat. Ia adalah bahasa yang sedang bergulat. Dengan arus globalisasi, dengan kreativitas generasi baru, dengan teknologi yang terus berubah, dan dengan warisan kebudayaan yang menuntut untuk dijaga. Pergulatan itu wajar, bahkan perlu, karena bahasa yang tidak bergulat adalah bahasa yang telah mati. Yang menjadi tanggung jawab kita sebagai penutur, sebagai warga negara, sebagai bagian dari peradaban ini adalah memastikan bahwa di ujung pergulatan itu, bahasa Indonesia keluar dengan lebih kuat, lebih kaya, dan lebih bermartabat. Seorang filsuf bahasa, Ludwig Wittgenstein, pernah berkata, batas bahasaku adalah batas duniaku. Jika kita ingin dunia kita luas, jika kita ingin pikiran kita dalam,
Jika kita ingin peradaban kita tinggi, maka bahasa kita harus kita jaga, kita rawat, dan kita cintai. Karena pada akhirnya, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah cermin jiwa sebuah bangsa. Sekian ulasan mengenai kepentingan berbahasa Indonesia di masa kini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya.